Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Kemudian yang keempat, pembatal puasa yang keempat adalah keluarnya darah haid dan nifas. Atau dengan kata lain, haid, ya, datang haid atau nifas. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang sahabiah yang bertanya kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mengapa wanita ketika haid dia mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah engkau adalah wanita haruriyah? Maka kata wanita tersebut, saya bukan wanita haruriyah, saya bukan wanita khawarij, namun saya hanya bertanya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu tusibuna hadza. Dahulu kami juga haid dan nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam nu'mar biqada'i as-shalah wa nu'mar biqada'i siyam. Namun kami tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha salat, namun kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Maka menunjukkan bahwasanya haid dan nifas membatalkan puasa. Karena wanita haid dan nifas disuruh untuk mengqadha puasa oleh Nabi. Ya, sehingga menunjukkan puasanya batal. Kemudian yang kelima, di antara pembatal puasa adalah menjadi gila atau pingsan. Ya. Yaitu intinya hilangnya akal. Gila dan pingsan di sini titik temunya adalah pada hilangnya akal. Ketika akal hilang maka puasa batal. Ya. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin." Diangkat pena catatan amalan dari 3 orang. Yaitu yang pertama, an-na'im hatta yastayqidha, orang tidur sampai dia bangun, asabbi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik, al-majnun hatta yaqila aw yafiqa, dan orang yang gila sampai dia berakal atau sampai dia waras. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Nasa'i, dan sanadnya sahih. Maka kata Nabi SAW, orang yang gila, orang yang berakal, orang yang tidak berakal, maka tidak dicatat amalannya. Artinya amalannya tidak sah. Ya, maka gila, demikian juga pingsan, karena pingsan itu hilang akal, ya, maka puasanya batal. Maka misalnya kalau ada seseorang yang dia puasa, kemudian jam 9 pagi dia pingsan. Kemudian jam 10 pagi dia sadar. Maka ketika itu puasanya batal. Dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian yang keenam, pembatal puasa yang keenam adalah ar-riddah atau murtad. Ya, riddah itu perbuatannya, murtad itu nama orangnya. Ya, riddah ini membatalkan pahala amalan, termasuk pahala puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Andaikan engkau berbuat kesyirikan, ya, di antara berbuat kesyirikan adalah dengan murtad. Maka la yahbatanna 'amaluka, maka akan hapuslah amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Maka kata Allah, kalau berbuat syirik, kalau keluar dari Islam, maka la yahbatanna 'amaluka, maka hapuslah pahala amalannya. Berarti amalannya tidak sah. Nah, contohnya kalau ada orang yang berpuasa, dia muslim berpuasa, kemudian jam 10 pagi dia murtad.
Kemudian misalnya jam 2 siang dia masuk Islam lagi. Apakah puasanya hari itu sah? Jawabannya tidak sah. Puasanya batal, dia harus mengqadha. Kemudian pembatal puasa yang ketujuh adalah berniat untuk berbuka. Artinya sudah bertekad bulat untuk berbuka puasa. Maka ini sudah cukup untuk membatalkan puasa. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau seseorang berniat membatalkan puasa dan niatnya sudah bulat, maka puasanya batal. Namun kalau sekedar haditsun nafsi, sekedar bisikan saja, belum bertekad bulat, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sebenarnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku apa yang terdapat dalam bisikan-bisikan hati mereka selama belum dilakukan atau belum diucapkan. Maka hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Maka sekedar bisikan hati tidak dianggap. Tidak dianggap dalam syariat, tidak dianggap sebagai dosa dan juga tidak dianggap sebagai pembatal amalan. Namun bisikan-bisikan hati yang isinya keburukan hendaknya dihilangkan, hendaknya dijauhi, berusaha dihilangkan. Jadi kalau sudah bulat tekadnya untuk membatalkan puasa, maka puasa batal. Dakwah semampumu.